selesai. Selamat siang. Tema khotbah subuh ini Chuang Zhao Ziji美好的生活，创造自己美好的生活， ciptakan keindahan kehidupan pribadi, ciptakan keindahan kehidupan pribadi. Udah dari surga Tursita datang di dunia ini, kasih tahu sama kita. Sungguh beruntung kita dilahirkan sebagai makhluk manusia, karena hanya manusialah bisa ciptakan kehidupan yang baru. Hanya manusialah dapat ciptakan kehidupannya yang baru. Kenapa dikatakan kehidupan yang baru? Karena kehidupan kita sekarang ini, yang kita tahu, yang kita rasakan, semua efek dari kehidupan kita masa lalu. Yang lebih gampang dikatakan ini warisan karma kita pribadi. Contoh soal yang paling gampang, kita suka dengan si A. Kenapa si A nggak suka dengan kita? Banyak lagi. Semua warisan karma kita masa lalu. Ingat, kita diajarkan Buddha bukan hidup untuk masa lalu. Kita harus hidup saat sekarang. Juga bukan buat yang akan datang. Kalau sekarangnya nggak beres, akan datang pasti lebih nggak beres lagi. Karena kehidupan itu nyambung, kesinambungan. Ini hanya dalam agama kita yang diajarkan bahwa hidup itu samse. Ada 3 proses, masa lalu, sekarang, dan akan datang. Adanya sekarang karena masa lalu. Adanya akan datang tergantung kita sekarang ini. Oleh karena itulah Suhu ngambil tema ciptakan. Berarti apa? Berusaha, berbuat, berjuang. Bukan terima nasib. Chuang Zhao. Misalnya kita dilahirkan jadi keluarga miskin. Itu bukan kutukan jaminan nantinya kita selamanya miskin. Enggak. Mampu enggak kita terbangun dalam hayalan kita? Kita bisa lihat kenyataan kita dilahirkan semua serba kurang. Dan kita beruntung beragama Buddha dikasih tahu nasib bisa berubah. Perubahan nasib itu tergantung kita. Sebab itu jangan bercanda sama nasib. Kita mesti punya semangat yang diajarkan Buddha. 7 langkah pertama Buddha datang di bumi ini, yang kita selalu nyanyikan kalau saat-saat Waisak. 7 langkah pertama itu ilmu yang diajarkan beliau kepada kita.
dalam menghadapi proses perjalanan hidup. Hidup itu nyata, ada siang, ada malam. Ada kaya, ada miskin. Ada jelek, ada bagus. Ada yang dapat kesempatan, ada yang tidak dapat kesempatan. Ada laki, ada perempuan. Jadi kehidupan berbeda-beda itu memang begitu. Nah, sebagai siswa Buddha yang belajar, ingat belajar agama Buddha bukan cuma sembahyang, tapi kita dalemin, kita pelajarin, kita jalanin. Dijamin kita bisa merubah nasib. Karena sesungguhnya nasib semua tergantung kita. Tentu kitanya ini harus bagaimana. 7 langkah pertama yang diajarkan Buddha, yang dibawa dari ilmu dari surga ke bumi ini. Nomor 1, ngajarin kita sifat Buddhisin. Hadapinlah masalah. Lihatlah semua masalah. Lihatlah perjalanan hidup Anda. Perjalanan hidup kita dengan hati yang positif, hati yang baik. Hati itu nggak indah kalau kita bawanya mengeluh. Hati itu tidak indah kalau kita bawanya ngiri. Hati itu tidak indah kalau kita bawanya nyalahin orang lain. Hati itu tidak indah kalau kita nggak bisa melatih dan mengaturnya. Udah tahu nggak dapat masih mau. Mana indah hatinya. Nggak boleh kita kejebak di dalam mimpi kita. Mimpi itu bukan kenyataan. Tapi kita mesti wujudkan mimpi kita. Masalahnya, mampu gak? Ilmu itu yang diajarkan Buddha kepada kita. Sebab itu, Buddha petunjuk jalan kita. Buddha Maha Agung, Maha Mulia, Guru manusia dan dewa. Tentu manusia yang gimana? Manusia yang ingin hidupnya indah. Indah dulu baru bisa bahagia. Yang namanya indah itu gimana? Hatinya baik. Tidak iri hati, tidak dendam, tidak benci, tidak marah, tidak malas, tidak serakah. Lihat tulisan suhu apa yang harus diketahui umat Buddha Mahayana. Kita harus bisa menciptakan hati kita. Tentu kata kuncinya 1, 面对现实做好自己. Hadapilah kenyataan hidup nasibmu dan lakukan kewajibanmu dengan terbaik. Tentu perlu belajar. Itulah peranannya guru. Itulah peranannya suhu. Kalau Anda mau belajar ya mesti bertanya, bukan menunggu. Jangan bertanya sama dukun. Bertanya mesti ada pakemnya. Pakemnya itu ajaran Buddha. Siapa yang bisa nandingin Buddha di dunia ini? Nggak ada. Dilahirkan dia udah pangeran mahkota. Dilahirkan tidak ada kekurangan apapun juga. Dilahirkan semuanya berlimpah. Kenapa beliau masih mau berjuang? Karena beliau tahu
Kalau ukuran duniawi itu mati nggak ke bawah. Yang kita bawa apa? Keindahan hati kita. Semua orang tahu sekarang bakal mati. Jangan biarkan kita matinya ketakutan. Itulah tujuannya kita Nyenpo. Kita nanam bibit kita. Kita bangun cetana kita. Kita ingin dilahirkan di surga Amitofo. Surga gembira. Jadi kita mesti ciptakan hati kita gembira. Bibitnya nggak ada. Bagaimana bisa tumbuh? Sayang sekali banyak orang Tientau, Wangsia. Pikirannya terbalik. Dia kira gembira itu dapat. Salah. Dapat itu ada ongkosnya loh. Lu dapat mobil, lu nggak panasinnya mobil lu jadi apa? Dapat supir, supirnya lu nggak gaji jadi apa? Dapat barang, barangnya lu nggak pakai, cuman simpan, debu yang banyak. Jadi mesti tahu, hidup itu adalah yung menggunakan, bukan memiliki. Tentu ini kalau mau dibahas jadi berkembang luas, jadi filsafat kehidupan. Intinya ciptakan keindahan hati ini. Dia akan terbentuk menjadi keindahan kehidupan. Nasib bisa berubah. Lihatlah perjalanan hidup Suhu. Memangnya perjalanan hidup Suhu ini centang gampang. Gelombang badai semua. Tapi dimantapkan hatinya. Berjuang selangkah demi selangkah. Sampai Suhu tulis itu tahun 88. Gata hari esok akan cerah kembali. Ku takkan berbuat jahat. Ku takkan berbuat bodoh lagi. Bodoh itu kalau putus asa. Bodoh kalau orang gak mau kita masih saudara-saudarin diri. Bodoh itu kalau orang udah jahat sama kita masih mau empet-empetan deket dengan dia. Itu namanya lu cari gara-gara. Congcau, ciptakan. Bodoh itu. Kalau nggak mampu masih mau. Jadi nomor satu, langkah pertama yang diajari Buddha, 实事求是，做好自己，hadapin kenyataan nasib kita, lakukan tugas kita dengan baik. Tentu mesti belajar, tentu mesti bekerja, tentu harus isi hidup kita dengan nilai-nilai yang berarti. Tentu kita mesti bergaul dengan orang-orang yang bagus. Jangan buang waktu untuk gosip, jangan buang waktu untuk nilai-nilai yang membuat roh kita menjadi rendah. Ciptakan keindahan kehidupan kita, mulai menciptakan hati kita. Satu, 实事求是, menghadapi kenyataan kita siapa. Kalau kita nggak punya ya nggak punya, tapi bukan menyerah. Kita lakukan tugas kita dengan baik. Nah, kalau udah berbicara ke arah pribadi, setiap orang pribadinya berbeda-beda, kondisi berbeda-beda, tapi sudah pasti intinya dia mesti 实事求是, dia mesti belajar melihat kenyataan, belajar menjalankan tugas dengan baik. Kuncinya ciptakan keindahan kepribadiannya. Jangan buka mulut, tutup mulut, bisanya ngomongin orang.
Ngalah sama orang aja kagak bisa. Ngomong baik aja sama orang kagak bisa. Mau dapat duit tuh mesti melayani orang. Mesti berguna. Ciptakan keindahan. Itu yang diajarkan Buddha langkah pertama. Kedua, kita mesti intuisi gagah berani menghadapi kenyataan. Semangat. Kalau perlu menikahnya dipending ya dipending, kok gak ada duit mau gimana menikah. Jangan punya konsep yang salah. Apalagi zaman kita loh sekarang. Perempuan galak loh, lo gak punya duit sih diceraiin baru tahu loh. Masih mending loh. Laki juga sekarang mulutnya jahat. Kalau kita nggak berguna sama dia, kenapa orang kawin tuh habis dipestain, kok butuhnya pada ribut terus? Dia nggak bisa ciptakan keindahan. Kalau diomongin tuh prosesnya yang dia makan ngomongin gombal. Udahlah laut, lu jangan marah-marah terus dong. Lu marah-marah nyumpain gua lo. Gua kan sayang dulu. Kita mesti bangun rumah tangga yang indah. Jadi mulai dari mana? Mengenal diri sendiri, terima kenyataan, perbuatan karma mulutnya, perilakunya. Coba ya tadi suruh, ada waktu langsung suruh nongkrong di bawah, ngobrol tuh. Ada suncong diajak ngomong aja orang. Siapa aja diajak ngomong. Tapi bukan ngomongan ngalor, ngidul. Keren, cari data katanya. Pokoknya berguna. Kasih semangat. Suncong bilang tuh, aduh kaki gak enak bangun. Gua juga gitu cok. Ayo bangun sini, gua pegangin dulu, gua angkat dulu. Masa suhu ngangkat orang? Bukan suhunya ngangkat orang. Suhunya bantu orang kan boleh. Ciptakan. Jadi nomor 2 setelah kita bisa terima kenyataan, kita mesti fighting. Fighting mesti semangat. Kalau sekarang belum dapat jodohnya nggak apa-apa deh, daripada dapat loh. Ibaratnya berenang bukan nolong gua lo, tarikin gua terus supaya gua tenggelam. Jangan nah, itu bukan keindahan hidup, itu namanya apa cuy sua. Sehari gara-gara aja lo hidup lo. Keren tapi pakai bahasa yang dihias. Gua kesian suhu. Kesian sih boleh, duitnya ada gak? Kesian sih boleh, bisa bawa jadi beruntung nggak? Dia nggak ada duit nggak apa-apa, tapi orangnya indah nggak, hatinya bagus nggak, mau nggak berjuang. Jadi nomor 2 itu mesti berjuang, semangat. Nomor 3 yang lebih susah, berjuang nggak gampang, jatuh bangun, kondisi bisa siang malam nggak enak, mesti bergairah. Si gairah kita seperti kita ya gereja atau Cilosuje mau ke surga, datang ke wihara bajunya hamcai kok. Jangan mau ke surga bajunya rapi dong. Udah ada juga dipakai dong. Jangan pakai alasan klasik deh, panas lah. Kalau berasa panas kita ngancem, nanti lo gua punya duit gua beli AC semuanya di badan gua lo, biar gua TBC bawahnya. Jangan lo, bergairah lo. Keempat,
Jangan merasa berat itu. Jangan mengeluh. Siapa sih hidup nggak susah? Ini pemilu aja ada yang nanya masuk. Suruh kita pilih siapa supaya aman. Gue bilang lu siapa? Lu pilih si A lu juga nggak jadi dirjen, nggak jadi menteri. Buat apa? Kalau perlu semuanya kita colokin biar rame. Buat apa pusing? Lu demen siapa yang lu colok siapa? Pemilunya masih lama. Sekarang ini lu debat sama temen lu. Kayak debatan duitnya ada. Yang ada apa? Berantem sama temen. Buat apa sih menang-menangan? Menang gak ke surga, kalah gak ke neraka. Lebih bagus apa? Senyum aja deh kalau ketemu orang yang ngotot begitu. Kalau perlu kita puji supaya dia jangan rongrong kita. Mungkin lu betul kali. Ya udah kita jangan ngomong lu betul. Jangan debat. Lu betul, udah jangan diomongin. Lu betul, ya udah. Buat apa sih? Mendingan lu diskus sama gua. Kerjaan gua gimana ini Su? Tempat tuh jangan ngeluh, jangan merasa berat. Nah, kelima selalu ingat ajaran Buddha. Selalu ingat. Nah, untuk ingat tuh nianfo. Baca terus. Keenam bagaimana? Bikin hati tenang, bikin hati tenteram. Bisa nggak nianfo 1 jam? Mulai belajar deh, jangan suka campur urusan orang lain. Makanya dibilang apa? Ciptakan keindahan hidup pribadi mulai dari apa? Suci. Jadilah diri kita yang terbaik. Jangan kita sok pinter. Apalagi sok pinter gak ada duitnya. Itu mah bodoh itu namanya. Kalau perlu kita puji itu. Lu betul, udah jangan ngomong dia, lu yang betul aja. Gua nggak betul nggak apa-apa. Kenapa? Nggak betul juga nggak rugi kok. Disitulah kita belajar keindahan dari hati itu mulai dari pucen. Jangan sok tahu jadi orang, sok sombong. Jangan. Yang ketujuh, jadi orang berguna bisa memberi. Oleh karena itulah kita mesti belajar. Belajar tuh mesti mau bertanya, mesti berpikir, mesti berbuat. Demikian buat Basuhu, ciptakan keindahan kehidupan pribadi. Mesti mulai dari ciptakan hati. Kemudian apa? Ciptakan banyak duit. Ciptakan kita di banyak duit. Tiap hari juga bisa banyak duit. Yang benar iya. Punya duit seban mau dipakai semua, jangan pakai 4.000 tuh. Kan masih ada duit 6.000. Boleh, silakan. Aku mau bertanya. Kan saya ada dari dapat siaran dari Pak Samsul. Katanya manusia itu adalah plus dan minus. Jadi, tapi ada perdebatan kalau memang agama, kita harus cari agama tuh yang plus untuk bikin manusia yang minus menjadi plus. Nah, jadi sebenarnya ini dia sendiri yang nanya sama saya, emang agama Buddha itu agama plus yang bikin manusia minus menjadi plus gitu. Itu ya, orang di dunia banyak orang kehilangan arah. Sampai dia bilang, ada gak agama ngajarin kita plus? Ya agama Buddha. Agama kita kan bebas dari samsara, masa gak plus sih? Ada plus ada minus, bilang enggak. Hidup enggak ada minus.
Lu aja nggak dapat, lu bilang minus. Semua bisa. Apalagi kita hidup di zaman now. Masalahnya lu mampu gak? Tangannya diginiin aja laki ngantri cari dia. Masalahnya lu bukan. Begitu dia ngantri nempel Dracula. Kalau dia tahu Dracula bagaimana? Kita sebokin atuh. Kita pentung kakinya. Jangan suka didebatin di dalam filosofi hidup, ketemu orang yang ngomong ya bodoh-bodoh pinter. Ada plus, ada minus, nanti lu gantung diri, lu bilang plus daripada susah itu dia mati ya itu. Susi kasih tahu loh. Orang yang gantung diri itu, lu bisa sengsara lu. Atau umur lu masih ada 40 tahun, lu mati sekarang, ke langit kagak lu, ke bumi kagak lu. Kitab suci ngomong gitu. Nanti ketika angin meniup, badan lu rasanya kayak potong-potong. Jangan anggap mati selesai urusan itu, sama juga orang gak bertanggung jawab. Jangan yang aneh-aneh gitu. Ya mendingan gue mati, gue siram bensin, gue bakar diri gue. Begitu dia belum mati, dia teriak-teriak, tolong, mati juga. Ada anak yang di sini begitu. Hidupnya idealis. Kalau kena ngomong Prabowo, kena ngomong Jokowi, ngomong begitu. Lu jangan cuma ngomong aja, gue perlu buktinya dong. Jangan dibingungin. Agama ada minus, ada plus. Kalau yang namanya minus tuh ajarannya, nagih utang terus. Jadi dia sembahyang, dia berdoa tuh minta duit. Kikong, mata lu ngeliat gua dong, ngelirik sedikit kenapa sih? Kata lu kan maha kuasa, lirik deh, kedip-kedip sama gua. Gila kan lu? Agama kita itu ngajarin kita nggak tahu. Jangan pikiran terbalik, kita miskin ya miskin. Su kasih tahu nih cerita 40 tahun yang lalu. Duit 50 perak aja gue masih hitung waktu itu beli roti. Gue simpenin, gue gak beli roti. Kenapa? Karena gue ingat akhir bulan telepon mesti gue yang bayar. Itu agama Buddha tuh ngajarin kita ingat, jangan lupa diri. Kalau masih muda, berjuang menghemat, nanti tuanya senang. Dokunya banyak kok. Gitu. Jangan dibikin bingung sama orang. Agama ada yang plus, ada yang minus. Itu agamanya agama gelebus juga, jual janji. Lu orang bingung aja, jangan ngajak gue bingung. Kalau perlu kita ngalah sama dia, bilang, Pak, gue takut sama lo, bilang. Kadang susah jelasin ya, Gak usah jelasin, bilang gue takut sama lo. Lu jangan ngomong sama gue, kan tadi Suhu bilang, oh lu bener, lu aja yang bener. Gue ketemu lu takut tuh ganggu. Kalau perlu kita tanya kenapa kali ketemu gue ada duitnya, gak ada duitnya jangan ketemu gue dia. Boyong, bukan mata duitan. Lu ajak gua ngomong yang gua bingung. Aduh, kita dibikin jadi tong sampah orang. Ya, apalagi dia pakai nama keramat lagi, agama. Gila kali lu. Jangan dibuat bercanda deh, agama buat dipercaya gitu. Kalau ditanya agama Buddha lah ngajarin kita merubah nasib, bukan terima nasib. Itu agama Buddha juga ngajarin kita pesen ke surga. Yang follow ke surga. Ya, demikian adanya. Gak apa-apa gini-ginian nanyain sama Suhu, biar Suhu yang jelasin. Ngomongan yang bikin bingung udah jangan ngomong deh. Mendingan lo ngomong sama gue beli beras di mana murah gitu.
Hah? Ya, Ami Tohor. Kalau ketemu ngomong begitu kita puji dia, lu yang bener deh, lu yang bener. Lu yang bingung jangan bikin gua bingung bilang. Mari kita berdiri.